Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu alal anbiya'i wal mursalin wa ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur tentunya pada kesempatan kali ini kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala semua bentuk kenikmatan, taufik hidayah dan semuanya yang diberikan kepada kita semua. Shalawat Nabi tentunya tak lupa sama-sama kita haturkan kepada beliau Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Senang sekali rasanya berjumpa kembali dengan sahabat-sahabatku di NU Islami yang berbahagia, rahimakumullah. Saya doakan kepada sahabatku semuanya, mudah-mudahan selalu dan senantiasa diberikan pertolongan, perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam segala hal. Dimudahkan segala urusan oleh Allah. Kemudian bagi sahabat-sahabatku yang saat ini kebetulan masih dalam keadaan kurang beruntung, misalkan secara ekonomi mungkin masih sulit, mudah-mudahan sesegera mungkin diberikan jalan keluar oleh Allah, dilapangkan rizkinya oleh Allah seluas-luasnya. Kemudian yang sekiranya masih punya piutang yang mungkin sangat-sangat amat terasa menghimpit, mudah-mudahan segera diberikan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, segera diberikan jalan keluar, dipermudah dan secepat-cepatnya agar bisa membayar piutang-piutang tersebut. Dan mudah-mudahan kita semua diberikan kesempurnaan dunia dan akhirat. Sahabatku, pemirsa NU Islami rahimakumullah, pada kesempatan yang baik ini saya akan berbagi tentang satu doa sekaligus adab, sehingganya insyaallah kita ataupun sahabat-sahabatku pemirsa NU Islami akan diberikan oleh Allah seorang anak yang soleh ataupun soleha. Dan tentunya semua itu ada cara ataupun tata caranya. Maka di samping berdoa, kita juga harus paham tentang adab ataupun etika. Sehingganya insyaallah dengan izin Allah kita akan diberikan keturunan oleh Allah anak yang soleh dan soleha. Amin ya rabbal alamin. Yang pertama, sahabatku semuanya, terlepas dari doa yang akan kita baca, dengan pengharapan yang sudah diutarakan, tentunya keterkaitan anak yang insyaallah diharapkan soleh dan soleha, ini juga berawal dari adab atau tata cara yang mungkin kita lakukan. Jadi pertama, ini saya mulai ini dari proses secara alamiah, natural. Jadi akhirnya akan terbentuklah si jabang bayi. Ini mulai dari proses jima atau hubungan antara suami dan istri. Dan insya Allah ini juga akan turut menentukan anak kita nantinya soleh ataupun soleha. Jadi saya langsung ambil dari situ ya. Jadi apa yang harus kita lakukan di sana? Maka bagi bundaku semuanya, sahabatku, suaminya, bunda ya, ini sebelumnya juga ketika melakukan hubungan badan, bersetubuh ataupun campur ataupun jima dalam bahasa Arab,
maka harus diperhatikan yang namanya doa jima, ya. Ini juga harus diperhatikan. Jadi bagaimana doa jima itu memang saya tidak terangkan dalam edisi kali ini. Jadi gambarannya Allahumma jannibna dan seterusnya, ya. Jadi jangan lupa, ya, ketika mau berhubungan badan ataupun berhubungan intim antara suami istri, ini tidak boleh melupakan doa jima, ya. Karena apa? Karena di sini ada etika tertentu dan kemudian juga doa agar proses kelanjutannya insya Allah dihindarkan dari setan, dalam artian bisik dan rayu setan. Kemudian proses selanjutnya, ya, saya potong ini prosesnya. Setelah proses ini kemudian saya langsung saya anggap begitu sahabatku, terutama bunda tercinta, ya, ini sudah dalam posisi hamil, ya. Nah, kalau sudah posisi hamil, ini secara adab ataupun etika, ini juga harus diperhatikan. Kalau bahasa orang Jawa itu tirakat, walaupun bahasa itu sebetulnya diadopsi dari bahasa Arab. Jadi bundaku ini juga harus bisa yang melakukan tirakat. Artinya tirakat ini yang paling gampang dicerna adalah bagaimana kita bisa menahan diri, ya, dari banyak hal. Ini khusus untuk bundaku harus bisa menahan dari apa? Dari tarkul maksiat ataupun meninggalkan maksiat, ya. Ini adab dan etika ketika bundaku semuanya masih dalam posisi hamil. Nah, ini juga harus diperhatikan, ya. Tetapi selebihnya ini bukan hanya semata-mata untuk bunda, ya, tarkul maksiat ini. Jadi ini bagi para suami bunda, ini juga kebagian, ya, dari tarkul maksiat ini. Jadi di samping bundanya juga menahan diri untuk tidak ataupun meninggalkan maksiat, suami bunda itu juga bareng-bareng diajak untuk tarkul maksiat, meninggalkan maksiat. Ketika ini sudah dilakukan, fa insya Allah proses selanjutnya juga akan bisa, kalau bahasa menghasilkan, ya menghasilkan yang baik lah, kan, seperti itu. Kemudian setelah tarkul maksiyah, doa jima sebagai satu adab yang memang harus diperhatikan dalam proses, yang sehingganya mudah-mudahan diberikan anak soleh dan solihah. Kemudian kita bisa, ya, kita bisa melakukan atau menambahkan doa-doa tertentu atau bacaan-bacaan tertentu ketika bunda ini sedang hamil. Nah, ini yang ketiga saya langsung tuliskan qiraatul Quran. Ketika apa yang paling bagus dibaca saat bunda ini hamil? Yang bagus adalah Al-Quranul Karim. Maka kita baca Al-Quran. Ini khusus buat bunda-bundaku tercinta. Tetapi juga boleh dilakukan oleh para ayah, para suami, atau abinya, ya, bareng-bareng membaca Al-Quranul Karim. Kemudian yang utama, ya, yang utama ini ada beberapa surat yang kita pilihkan. Tetapi prinsip dasarnya kita membaca Al-Quran sebanyak 30 juz ataupun mulai dari awal itu juga sangat baik dan dianjurkan. Tetapi ketika kita memilih atau dipilihkan dengan fadilah-fadilah tertentu, maka qiraatul Quran ini akan mengarah kepada satu adalah surah ataupun surat Maryam. Ya, kenapa surat Maryam? Bil barokah, bil fadilah. Semoga dan mudah-mudahan satu pengharapan yang kita niatkan ketika membaca, ya, ketika anak
kita yang dalam kandungan itu nantinya akan diberikan anak perempuan, maka mudah-mudahan anak ini akhlaknya akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti Maryam yang dikisahkan dalam Al-Qur'anul Karim, ibu yang sangat mulia, ibu yang hampir bahasa saya, ibu yang memang tidak pernah berbuat maksiat, intinya terjaga dari kemaksiatan kepada Allah dan selalu taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini juga kaitannya dengan akhlak. Jadi di samping membaca Al-Quran itu adalah merupakan ibadah, ya, membaca Al-Quran itu ibadah dan diganjar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fadilah yang lain, fa insyaallah ketika anak kita adalah perempuan, maka akhlaknya akan sebaik akhlak Maryam. Yang kemudian yang kedua adalah surat Yusuf, ya. Ini surat Yusuf dan tidak jauh berbeda dengan surat Maryam. Bil fadilah bil barokah, dengan niatan membaca surat ini, ketika anak kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala anak laki-laki, maka mudah-mudahan ini diberikan kegantengan, bahasanya yang mengandung faras tubuh yang sempurna secara fisikal atau secara duniawiyah, juga sempurna dalam sisi akhlaknya. Makanya bil fadilah seperti itu. Ini kaitannya dengan akhlak. Kemudian dari dua hal ini, ya, disempurnakan, ya, oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita membaca surat Muhammad. Jadi akhlak yang sudah digambarkan Al-Qur'anul Karim, bagaimana Dewi Maryam, kemudian bagaimana Nabi Yusuf, ini disempurnakan oleh beliau Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya bil barokah membaca surat Muhammad. Dan ini kaitannya adalah dengan akhlak. Pertanyaan yang muncul, kapan kita membacanya? Kan gitu. Karena memang membaca Al-Quran adalah yata'abbatu bitilawati. Sesering mungkin, Bunda, ya, sesering mungkin Abi, sesering mungkin Ayah untuk membaca ini semua. Saya ulangi lagi biar kita tidak salah, bahwa utamanya adalah membaca Al-Qur'anul Karim. Kemudian setelah ini dilakukan oleh bundaku, abiku, ya, para ayah, calon ayah, ya, membaca ini, kemudian ada yang memang dilakukan yang lain, dan ini lebih banyak ke calon ibu ataupun ibunda, ya, yang mengandung. Ini ada tambahan doa. Doa ini dibaca qoblan naum ataupun sebelum tidur. Jadi begini, Umi, Bunda, kenapa harus membaca doa ini? Ya, karena secara psikologi, secara umum, yang namanya hamil, lagi hamil, ini psikisnya juga rentan dan relatif tidak stabil. Karena mungkin perasaan ataupun hawa ataupun yang dirasakan secara fisik ibu itu juga sudah luar biasa dalam proses hamil 9 bulan ini, maka sekaligus ini juga akan ikut membawa, ya, dalam sisi psikologis. Sangat rawan dan digandrungi oleh setan ataupun jin yang ingin mengganggu kita. Maka sebelum tidur kita membaca satu ayat kursi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh.
Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idnih. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa'. Wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ardh wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Ya, ini ayat kursi dibaca sebelum tidur. Dan tentang ayat kursi yang dibaca sebelum tidur sudah banyak ataupun ada hadis-hadis yang menyatakan tentang ini. Dan ini insya Allah langsung diajarkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kemudian sempurnanya lagi, ini ayat kursi disambung dengan bacaan sesudahnya. Bacaan apa itu? Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh, dan seterusnya. Wa in tubdu ma fi anfusikum aw tufuhu yuhasibkum billah, dan seterusnya Bunda. Ya, sampai terakhir ataupun sampai selesai surat. Kok dirasa ini agak kepanjangan, saya agak susah, yang hafal hanya ayat kursi. Boleh saja. Jadi ini tidak dibaca atau cukup membaca kursi. Kalau lillahi ma fis samawati wal ardh, saya menemukan satu hadis sahih yang ada di Sahih Bukhari, ya. Itu diterangkan barang siapa membaca ayat lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh sampai selesai, ya, itu akhir surat Al-Baqarah insyaallah, itu akan diberikan penjagaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini diajarkan oleh Nabi. Hadis ini sahih. Silahkan dibuka di kitab Sahih Bukhari. Ya. Kemudian setelah itu Bundaku, ya, ini pilihan. Artinya boleh ayat kursi saja, sempurnanya dibaca lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh dan seterusnya. Kemudian disambung, ya, ayat kursi disambung dengan membaca suratul Ikhlas sebanyak 3 kali. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ini tiga kali. Dan ini hadisnya juga ada, ya, yang menerangkan fadilah suratul Al-Ikhlas dibaca sebelum tidur, ya. Jadi sama dengan membaca fadilahnya ataupun ganjarannya atau pahalanya sama dengan menghatamkan Al-Quran, ya, membaca surat Ikhlas 3 kali. Setelah selesai membaca surat Al-Ikhlas sebanyak 3 kali, maka kemudian kita membaca surat Mu'awwidzatain. Mu'awwidzatain ini yang dimaksud adalah, pertama adalah Qul a'udzu birabbil falaq. Sampai selesai, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqadi wa min syarri hasidin idza hasad. Kita minta perlindungan langsung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari kejahatan-kejahatan malam, dari kejahatan-kejahatan yang lain, termasuk dari sifat hasud, iri, dengki, dan semuanya. Berarti apa? Tidak hanya manusia, tetapi termasuk bangsa jin, bangsa syaitan. Kita minta perlindungan langsung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, Mu'awwidzatain adalah surat An-Nas. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi waswisu fi sudurin nasi minal jinnati wan nas. Ya, kita minta langsung kepada Allah, wabil khusus dari bisik dan rayuan jin ataupun manusia.
Kemudian yang terakhir adalah membaca sholawat. Sholawat ini dibaca ketika Bunda dalam kondisi senggang, dibaca sholat sambil mengusap-usap perut ya. Jadi amaliyah yang terakhir adalah perbanyak membaca sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kapan membaca sholawat itu? Membaca sholawat itu waktu-waktu kapan bundaku dalam kondisi sempatkan ataupun kapan saja, yang penting kapan waktu yang tidak dilarang. Silahkan dibaca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, kemudian sambil mengusap-usap perutnya Bunda diusap. Mudah-mudahan anak-anak kita semuanya ini berakhlak mulia seperti yang digariskan oleh Allah melalui beliau Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian yang bisa saya sajikan. Mohon maaf atas segala kesalahan. Semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.